Lah malaikat Jibril ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang ma'ruf, antum mungkin sudah menghafal. Hadis daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu an, di mana Nabi SAW ketika itu sedang mengajar para sahabat Rasul. Tiba-tiba Umar mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu syawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnadu rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Jadi Umar bercerita, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, sifatnya syadidu bayadi thiyab, pakaiannya itu putih bersih. Kemudian yang kedua, syadidu sawadi sya'ri, rambutnya begitu hitam. Anehnya, la yura alaihi atharus safar, tidak ada bekas perjalanan sama sekali. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada satupun kami mengenali orang itu. Karena begini ikhwan, kebiasaan para sahabat Nabi, kalau ada orang asing biasanya dikenalkan oleh orang. Yang kenal dia mengatakan si fulan, namanya si fulan dari Bani Fulan. Dikenalkan oleh para sahabat Rasul supaya orang kenal. Tapi orang yang datang ini tidak ada yang kenal satupun. Kalau memang dia orang jauh, pasti ada bekas safarnya yang namanya padang pasir, gurun Sahara. Di zaman Rasul di Mekah itu kan padang pasir, angin, debu di mana-mana. Baru berjalan ke padang pasir sebentar saja pakaian sudah banyak debu. Tetapi orang ini kalau dikatakan orang jauh, kenapa tidak ada bekas safar, tidak ada debu sama sekali di pakaiannya? Kemudian rambutnya pun sangat rapi dan hitam, menunjukkan orang ini tidak pakai serban. Padahal sorban itu bagi orang Arab itu kayak sebuah kewajiban, karena bisa melindungi dari panas, bisa melindungi dari debu, bisa melindungi dari dingin, sorban itu. Dan itu tradisi Arab ya, tradisi Arab itu pakai serban. Lah orang ini tidak pakai serban, sehingga bisa dikenali wajahnya, sangat tampan sekali. Dan ini juga dalil kalau seandainya orang ini pakai serban, tentu orang curiga nih, kenapa dia menutup kepala dan mukanya, jangan-jangan membuat jahat sama Nabi. Ketika dia tidak pakai serban, berarti orang menyangka dia orang baik-baik, karena sahabat bisa mensifati pakaiannya bersih, rambutnya hitam, menunjukkan tidak pakai tutup kepala. Tapi kalau memang dia orang dekat, kenapa nggak ada yang kenal? Kan aneh jadinya. Kalau orang jauh kenapa pakaiannya rapi, kalau orang dekat kenapa nggak ada yang kenal? Yang lebih mengherankan lagi, langsung menemui Nabi SAW, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Lutut dia dengan lutut Nabi itu ditemukan, kemudian tangan dia diletakkan di paha Nabi seperti ini. Tiba-tiba bertanya, ya Muhammad. Penampilannya rapi seperti thalabul ilmi, tapi bahasanya kayak orang Badui. Karena biasanya kalau sahabat Rasul tidak pernah mengucapkan ya Muhammad. Yang suka mengucapkan ya Muhammad itu orang Badui. Kalau sahabat Rasul ya Rasulullah, ya Nabi Allah, itu sahabat Rasul, beradab mereka kepada Rasulullah. Tapi orang Badui itu teriak-teriak ya Muhammad. Lah bahasa orang ini menggunakan bahasa orang Badui, ya Muhammad akhbirni anil Islam, ceritakan tentang Islam. Kata para ulama, karena sahabat Nabi SAW itu paling suka kalau ada orang Badui menemui Rasul, pasti banyak tanya, dan pertanyaannya aneh-aneh.
Sehingga kemudian ketika Nabi SAW menjawab pertanyaan orang-orang Badui itu menjadi pengetahuan tersendiri bagi para sahabat Rasul. Bahkan karena segannya para sahabat terkadang bertanya kepada Rasul, biasanya nitip pertanyaan kepada orang Badui untuk ditanyakan kepada Nabi. Makanya kenapa orang ini menggunakan bahasa orang Badui padahal pertanyaannya berbobot. Ini bukan orang Badui, ini orang thalabul ilmi nih. Pertanyaannya berbobot. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Ini kan berbobot nih. Kapan kiamat? Apa tanda-tandanya? Ini bukan orang jahil yang bertanya, ini alim nih. Tapi dari bahasa, menggunakan bahasa Badui, menggunakan ya Muhammad, supaya sahabat itu mereka betul-betul memperhatikan ucapan orang ini. Dan pertanyaan berbobot. Makanya hadis ini, hadis Jibril ini disebutkan oleh para ulama, kalau dalam Al-Quran itu ada namanya induk Quran. Induk Quran apa? Al-Fatihah, disebut Ummul Kitab. Tapi kalau induk hadis, hadis Jibril ini disebut induk hadis, karena seluruh ajaran Islam terangkum dalam hadis Jibril. Makanya di ujung hadis Rasul mengatakan, tahukah kalian siapa yang bertanya kepadaku tadi? Sahabat mengatakan, saya tidak tahu, Allah wa Rasulullah alam. Kata Nabi SAW, huwa Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Tadi Jibril itu yang datang kepada kalian, sengaja mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Jadi Jibril itu datang, terkadang bukan hanya membawa risalah, tetapi juga taudihur risalah. Jadi dia datang membawa risalah kepada Rasul. Yang kedua, tugas dia taudihur risalah, menjelaskan risalah itu. Bukan hanya taudihur risalah, ada lagi namanya muraja'atur risalah. Karena setiap Ramadan datang murajaah bersama Rasul. Bahkan di Ramadan terakhir sebelum wafatnya Rasul, Jibril 2 kali datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini biasa kalau berjumpa dengan Jibril itu, Jibril pasti akan membentuk dirinya dengan bentuk yang sangat tampan. Tidak pernah membentuk dengan orang yang sangat menakutkan. Makanya biasa yang dipilih Jibril ketika berjumpa dengan Rasul, pasti dia akan tasyakul, beralih rupa seperti sahabat namanya Dihyatul Kalbi. Jadi ada seorang sahabat namanya Dihyatul Kalbi, orangnya tampan sekali, sangat tampan. Jadi Jibril kalau menemui Rasul pasti menyerupai Dihya. Dan Nabi SAW pernah berjumpa dengan Jibril itu 2 kali dalam bentuk aslinya. Pertama di Gua Hira. Makanya kemudian Nabi SAW ketakutan gitu kan, melihat Jibril. Gak pernah sebelumnya melihat ada makhluk bersayap 600 besarnya itu, sadal ufuk gitu kan. Oh, menggigil kayak antum masuk ke hutan Jabal Uhud ketemu dinosaurus. Apa gak menggigil antum pulang tuh? Gitu ya. Kenapa antum? Gak tahu kan gitu. Ketemu genderuwo katanya. Lah, jadi Nabi gak pernah ketemu makhluk sebesar itu. Tiba-tiba ketemu Jibril, ada 600 sayap, satu sayap terbentang gitu kan, bercahaya. Rasul ketakutan lah kan begitu. Makanya dia demam sampai lari ke rumah Khadijah. Sesampainya di rumah Khadijah dia mengatakan, dathiruni ya Khadijah, selimuti aku demam. Oh gitu ya. Jadi Nabi pernah melihat Jibril 1 kali di bumi, kemudian melihat Jibril 1 kali di langit. Ketika peristiwa Isra Mi'raj sampai di Baitul Ma'mur, Jibril berubah bentuk. Makanya Allah mengatakan, laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nabi melihat Jibril kedua kalinya. Di mana? Di langit ya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini luar biasa. Makanya karena Rasul pernah melihat Jibril, Rasul bisa mensifati Jibril seperti apa, karena pernah melihat. Wallahu a'lam ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Banyak kisah-kisah Jibril, dan nanti kita akan rangkum pada pertemuan berikutnya tentang alamul malaikah, bagaimana alam malaikat secara keseluruhan. Ini kan kita bicara Jibril saja, bagaimana alam malaikat secara keseluruhan dan bagaimana kisahnya, insyaallah kita akan kaji di lain kesempatan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka